Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seminar hasil penelitian saya. Saya Roradi Putri, mahasiswa program studi pasca sarjana Universitas Negeri Padang, program studi pendidikan matematika. Baik, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul pengembangan perangkat pembelajaran berbasis discovery learning terintegrasi budaya Indrapura untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis SMP. Sebelum saya mempresentasikan hasil penelitian saya, terlebih dahulu saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Dr. Randos Hendra Syarifuddin, MSI, PhD, dan berterima kasih kepada dosen kontributor 1, Profesor Dr. Imade Arnawa, MSI, dan berterima kasih juga kepada dosen kontributor 2, Dr. Doni Permana, MSI. Baik, saya akan lanjutkan kepada bab 1. Bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan pengembangan, spesifik produk, pentingnya pengembangan, asumsi dan keterbatasan pengembangan, definisi istilah. Nah, yang melatar belakangi penelitian saya yaitu pentingnya kemampuan pemecahan masalah yang dilihat dari Permendikbud 2013 dan NCTM 2000. Nah, dari sekolah yang saya teliti, kemampuan pemecahannya tuh masih rendah. Nah, ini dilihat dari skor kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada kelas 8. Nah, salah satu usaha untuk memperbaikinya adalah dengan menggunakan perangkat pembelajaran LKPD dan RPP berbasis discovery learning. Perangkat akan lebih menunjang kemampuan pemecahan masalah siswa adalah dengan terintegrasi budaya Indrapura. Nah, dari itu saya tertarik untuk mengambil judul pengembangan perangkat pembelajaran berbasis discovery learning terintegrasi budaya Indrapura untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis SMP. Rumusan masalah yaitu bagaimana karakteristik, validitas, praktikalitas, efektivitas perangkat pembelajaran berbasis discovery learning untuk kelas 8 SMP yang dikembangkan. Sedangkan tujuan pengembangannya adalah untuk mengetahui karakteristik, validitas, praktikalitas, efektivitas dari perangkat pembelajaran berbasis discovery learning. Nah, spesifik produk yang dihasilkan dalam pengembangan ini adalah RPP dan LKPD berbasis discovery learning terintegrasi budaya Indrapura untuk kelas 8 SMP. Pentingnya pengembangan yang pertama dilihat dari bagi peserta didik. Bagi peserta didik, dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan pemahaman terhadap materi yang diajarkan dengan perangkat pembelajaran berbasis discovery learning. Kedua, bagi peneliti, memberikan wawasan baru dalam pengembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam merancang pengembangan perangkat pembelajaran dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga, bagi guru, memberikan alternatif dalam menerapkan perangkat pembelajaran yang berbasis discovery learning sehingga pembelajaran lebih inovatif, kreatif, dan efisien dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis serta menambah pengetahuan keterampilan guru dalam merancang bahan ajar. Selanjutnya, bagi sekolah, tersedianya perangkat pembelajaran matematika yang berbasis discovery learning. Selanjutnya, asumsi dan keterbatasan pengembangan. Perangkat pembelajaran matematika berbasis discovery learning yang dihasilkan sangat perlu dilihat efektivitasnya terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Pembelajaran dengan menggunakan bahan berbasis discovery learning dapat menjadi lebih baik. Yang selanjutnya, proses pembelajaran akan lebih efektif, efisien, dan lebih berkualitas dengan bahan ajar berbasis discovery learning. Pengembangan bahan ajar ini dapat memberikan pembelajaran yang lebih bervariasi, menarik, dan mudah dipahami peserta didik SMP Negeri 2 Pancung Soal. Bahan ajar yang diuji cobakan untuk satu produk bahasan diasumsikan sama hasilnya bila diuji cobakan pada pokok bahasan lainnya. Sedangkan keterbatasan pengembangan perangkat pembelajaran berbasis discovery learning
terintegrasi budaya Indrapura terbatas pada LKPD dan LPP untuk pembelajaran matematika dengan peserta didik SMP Negeri 2 Pancung Soal. Selanjutnya, definisi istilah. Pengembangan perangkat pembelajaran berbasis Discovery Learning, RPP, LKPD, budaya Indrapura, kemampuan pemecahan masalah, validitas perangkat pembelajaran, praktikalitas perangkat pembelajaran, efektivitas perangkat pembelajaran. Selanjutnya, masuk ke bab 2, kajian pustaka, yaitu terdiri dari landasan teori, penelitian relevan, dan kerangka berpikir. Landasan teori terdiri dari pembelajaran matematika di SMP, model Discovery Learning, kemampuan pemecahan masalah matematis, budaya Indrapura, perangkat pembelajaran, dan kualitas perangkat pembelajaran. Sedangkan penelitian relevan yaitu dari Aan Putra dan Hendra Syarifuddin 2016 dan 2018, Pika Purnamasari 2014 dan Ilham Akbar 2018, Hasriani 2017 dan Yuli Fitriani 2017. Kerangka berpikirnya yaitu masalahnya yaitu perangkat pembelajaran yang belum memfasilitasi peserta didik dalam menemukan konsep matematika. Selanjutnya, perangkat pembelajaran yang belum mengaktifkan peserta didik. Selanjutnya, kemampuan pemecahan masalah yang masih rendah. Nah, dari sana, pengembangan perangkat pembelajaran matematika berbasis Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP Negeri 2 Pancung Soal. Pembelajaran berbasis Discovery Learning, hasil belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah dari perangkat pembelajaran diuji coba untuk mengetahui validitas, praktikalitas, dan efektivitas. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Terdiri dari jenis penelitian, model pengembangan, prosedur pengembangan, uji coba produk, subjek uji coba pengembangan, jenis data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yaitu penelitian pengembangan, desain research. Selanjutnya, model pengembangan. Model pengembangan ini adalah model pengembangan Plum menjadi 3 tahap, terdiri dari fase investigasi awal, fase pembuatan prototipe, fase penilaian. Sedangkan prosedur pengembangan pada investigasi awal dilihat dari analisis kebutuhan, analisis kurikulum, analisis konsep, analisis karakteristik peserta didik. Yang kedua, pengembangan atau pembuatan prototipe, yaitu terdiri dari 5 prototipe. Prototipe pertama meliputi evaluasi diri. Prototipe kedua meliputi validasi ahli. Prototipe 3 meliputi evaluasi satu-satu. Prototipe 4 meliputi evaluasi kelompok kecil. Sedangkan prototipe 5 meliputi uji lapangan. Selanjutnya, penilaian. Penilaian dilihat dari uji praktikalitas dan uji efektivitas. Uji coba produk. Perangkat pembelajaran berbasis Discovery Learning terintegrasi budaya Indrapura yang sudah valid diuji coba secara terbatas di kelas 8 SMP. Data yang dikumpulkan pada uji coba ini berupa angket, panduan wawancara, dan lembar observasi pelaksanaan perangkat pembelajaran yakni RPP dan LKPD berbasis Discovery Learning terintegrasi budaya Indrapura. Uji coba field test dilakukan oleh peneliti untuk melihat praktikalitas dan efektivitas produk yang telah dikembangkan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Subjek penelitian. Pada pengembangan perangkat pembelajaran Discovery Learning terintegrasi budaya Indrapura, yang menjadi subjek uji coba adalah peserta didik di kelas 8 SMP Negeri 2 Pancung Soal. Peserta didik pada fase one-to-one evaluation berbeda dengan peserta didik pada fase small group evaluation, dan berbeda juga dengan peserta didik field test. Jenis data. Ada 2 jenis data, yaitu data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara, masukan, komentar, kritik, dan saran. Selanjutnya, data kuantitatif diperoleh dari hasil angket, lembar observasi, dan hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik.
Instrumen pengumpulan data terdiri dari instrumen pada analisis pendahuluan, instrumen validasi, instrumen praktikalitas, instrumen efektivitas. Selanjutnya, teknik analisis data terdiri dari 3: analisis data validitas, analisis data praktikalitas, dan analisis data efektivitas. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, hasil penelitian, yaitu terdiri dari penyajian data, pembahasan, revisi produk, keterbatasan penelitian. Penyajian data yang pertama, hasil tahap analisis pendahuluan. Dilihat dari analisis kebutuhan, pembelajaran yang menyenangkan dan efektif bagi peserta didik. Salah satu alternatif penyelesaian adalah dengan menyediakan perangkat pembelajaran yang dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Perangkat pembelajaran yang dapat menunjang adalah RPP dan LKPD. Yang kedua, analisis peserta didik. Berdasarkan analisis peserta didik tersebut, dirancanglah perangkat pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk aktif dan dalam pembelajaran dengan menghadirkan kegiatan-kegiatan yang menarik sehingga peserta didik tidak bosan mengikuti pembelajaran matematika di kelas. Sedangkan yang ketiga, analisis kurikulum SMP kelas 8. Berdasarkan analisis kurikulum yang telah dilakukan, maka pengembangan perangkat pembelajaran dilakukan pada materi bangun ruang sisi datar dengan standar kompetisi menggunakan bangun ruang sisi datar dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, analisis konsep, yaitu bangun ruang sisi datar terdiri dari 4: menurunkan rumus untuk menentukan luas permukaan bangun ruang sisi datar, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang sisi datar, menurunkan rumus yang menentukan volume bangun ruang sisi datar, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang sisi datar. Yang kedua, hasil tahap pengembangan dan pembuatan prototipe. Yang A, karakteristik perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Berdasarkan tahap analisis pendahuluan, maka dirancang perangkat pembelajaran matematika berbasis discovery learning, terintegrasi budaya Indrapura. Perangkat pembelajaran dirancang dengan mengacu kepada model discovery learning. Yang B, hasil evaluasi diri sendiri. Setelah dirancang, hasil rancangan perangkat pembelajaran matematika berbasis discovery learning, terintegrasi budaya Indrapura, kita evaluasi sendiri, dan hasil evaluasi sendiri itu dinamakan dengan prototipe 1. Selanjutnya, hasil validasi oleh para ahli. Setelah dilakukan hasil validasi oleh diri sendiri, selanjutnya dilakukan hasil validasi oleh para ahli. Hasil validasi oleh para ahli, revisi dari hasil validasi oleh para ahli disebut dengan prototipe 2. Nah, para ahli yang memvalidasinya yaitu terdiri dari 5 orang, 3 orang dari bidang pendidikan matematika, 1 orang dari bidang pendidikan bahasa Indonesia, dan 1 orang dari teknik pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu setelah dilakukan revisi disebut dengan prototipe 2. Selanjutnya, hasil dari evaluasi satu-satu. Setelah proses evaluasi satu-satu selesai, dilanjutkan dengan revisi pada semua prototipe 2 LKPD. Hasil revisi dari prototipe 2 LKPD tersebut diberi nama prototipe 3. Nah, selanjutnya hasil dari small group evaluation atau evaluasi kelompok kecil. Secara keseluruhan, nilai presentasi praktikalitasnya adalah 92,5% dengan kategori sangat praktis. Artinya perangkat pembelajaran berbasis discovery learning terintegrasi budaya Indrapura dinyatakan sudah praktis pada evaluasi kelompok kecil. Ya. Hasil tahap penilaian. Hasil angket kepraktisan yang diisi oleh guru dan peserta didik adalah sudah praktis. Keterlaksanaan pembelajaran sudah dapat berjalan dengan baik. Tes akhir kemampuan pemecahan masalah matematis menunjukkan bahwa peserta didik yang tuntas mencapai 72,4%. Peserta didik yang sudah melebihi ketuntasan klasikal yaitu 70%. Ini berarti bahwa perangkat pembelajaran matematika berbasis discovery learning
terintegrasi budaya Indrapura yang dikembangkan sudah efektif. Hasil observasi aktivitas peserta didik menunjukkan peningkatan setiap pertemuan. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama yaitu validitas perangkat pembelajaran matematika berbasis Discovery Learning terintegrasi budaya Indrapura. Secara keseluruhan, aspek-aspek perangkat pembelajaran RPP diperoleh nilai validitas yaitu 3,55 dengan kategori sangat valid. Secara keseluruhan, LKPD memperoleh nilai validitas yaitu 3,50 dengan kategori sangat valid. Hal tersebut menunjukkan bahwa menurut para ahli, RPP dan LKPD berbasis Discovery Learning terintegrasi budaya Indrapura ini sudah valid dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, praktikalitas perangkat pembelajaran matematika berbasis Discovery Learning terintegrasi budaya Indrapura. LKPD berbasis Discovery Learning terintegrasi budaya Indrapura sudah praktis menurut guru dan peserta didik sebagai pengguna. Yang ketiga, efektivitas perangkat pembelajaran matematika berbasis Discovery Learning terintegrasi budaya Indrapura. Perangkat pembelajaran matematika sudah dapat dikatakan efektif jika dilihat dari hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik dan aktivitas belajar peserta didik selama proses pembelajaran. Selanjutnya, revisi produk. Setelah dilakukan uji coba kelompok besar, terdapat sedikit perbaikan atau revisi pada produk RPP maupun LKPD. Revisi produk yang dilakukan adalah revisi akhir produk setelah proses uji praktikalitas dan uji efektivitas pada uji lapangan yang telah selesai dilakukan. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Dalam penelitian pengembangan yang telah dilakukan, terdapat keterbatasan penelitian yaitu dalam mengamati aktivitas peserta didik. Jumlah peserta didik lebih banyak daripada jumlah observer, sehingga mungkin saja ada aktivitas peserta didik yang luput dari pengamatan observer. Selanjutnya yaitu bab 5, kesimpulan, implikasi, dan saran. Kesimpulannya yaitu yang pertama, perangkat pembelajaran matematika berbasis Discovery Learning terintegrasi budaya Indrapura untuk peserta didik kelas 8 SMP yang dikembangkan telah melalui proses validitas oleh para ahli. Beberapa proses penilaian validitas tersebut, maka perangkat yang dikembangkan sudah dapat dikatakan valid dan telah layak digunakan. Penilaian validitas pada perangkat berupa RPP menghasilkan nilai kevalidan secara keseluruhan yaitu 3,55 dengan kategori sangat valid. Sedangkan untuk perangkat berupa LKPD menghasilkan nilai kevalidan secara keseluruhan yaitu 3,50 dengan kategori sangat valid. Yang kedua, perangkat pembelajaran matematika berbasis Discovery Learning terintegrasi budaya Indrapura untuk peserta didik kelas 8 SMP dikembangkan telah melalui proses uji praktikalitas mulai dari tahap one-to-one small group dan berakhir pada uji lapangan atau field test. Berdasarkan proses tersebut, perangkat yang dikembangkan sudah dinyatakan praktis dan telah layak digunakan. Data praktikalitas akhir dilihat dari angket respon guru yang memperoleh rata-rata kepraktisan yaitu 95% dengan kategori sangat praktis, dan respon peserta didik yang memperoleh nilai rata-rata kepraktisan yaitu 84,4% dengan kategori praktis sebagai pengguna pada uji lapangan. Yang ketiga, perangkat pembelajaran matematika berbasis Discovery Learning terintegrasi budaya Indrapura untuk peserta didik kelas 8 SMP telah melalui proses uji lapangan untuk melihat efektivitas perangkat pada kelas besar. Efektivitas perangkat tersebut dilihat dari hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik dan juga aktivitas belajar peserta didik. Berdasarkan hasil pada uji lapangan tersebut, maka perangkat yang dikembangkan sudah dapat dikatakan efektif
Dan tes kemampuan pemecah masalah matematis peserta didik diperoleh ketuntasan klasikal sebesar 72,4%, melebihi ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan yaitu 70%. Sedangkan dari lembar observasi aktivitas peserta didik dapat dilihat adanya peningkatan aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, sekian presentasi saya pada seminar hasil penelitian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.